Di sebuah hutan terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang nenek sebatang kara bernama Mbah Rumi. Suatu hari, ia menemukan seekor harimau putih yang terluka, dan dengan penuh kasih sayang, ia merawatnya hingga sembuh. Siapa sangka, harimau itu ternyata bukan hewan biasa, melainkan jelmaan sang penguasa hutan. Persahabatan mereka menjadi legenda yang diwariskan turun-temurun. Keajaiban pun terjadi. Setelah kepergian Mbah Rumi, meninggalkan jejak yang tak terlupakan bagi masyarakat sekitar. Bagaimana kisah dari legenda Mbah Sumi dan seekor harimau putih? Mari kita simak ceritanya. Di suatu desa di Jawa Tengah, hiduplah seorang nenek yang bernama Mbah Rumi. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk sederhana di pinggir hutan, jauh dari keramaian penduduk desa. Kehidupan Mbah Rumi begitu sepi, namun ia telah terbiasa dengan sunyi yang menemani hari-harinya. Dulu, Mbah Rumi memiliki keluarga. Ia pernah merasakan kebahagiaan sebagai seorang ibu, memiliki anak-anak yang ia besarkan dengan kasih sayang. Namun seiring waktu, nasib membawanya pada jalan kesepian. Suaminya telah tiada, meninggal karena sakit keras. Anak-anaknya yang dulu menjadi sumber kebahagiaannya, satu persatu pergi merantau ke kota, dengan janji akan kembali. Namun tahun demi tahun berlalu, mereka tak pernah datang menengoknya. Masyarakat desa sebenarnya mengenal Mbah Rumi sebagai sosok perempuan yang gigih dan mandiri. Walaupun hidup sendiri, ia tetap bertahan. Setiap pagi, ia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, mengumpulkan daun dan umbi-umbian untuk dimasak, dan sesekali turun ke desa untuk menjual hasil kebunnya. Namun semakin hari, penduduk desa mulai menjauhinya. Desa tempat Mbah Rumi tinggal memang masih erat dengan kepercayaan terhadap hal-hal mistis. Banyak orang percaya bahwa hutan yang mengelilingi desa itu dihuni oleh makhluk halus dan roh penjaga yang tidak boleh diganggu. Mbah Rumi yang tinggal di dekat hutan mulai dianggap sebagai bagian dari dunia yang lain. Aku heran bagaimana Mbah Rumi bisa bertahan hidup sendirian di sana, kata salah satu warga. Suatu hari, jangan-jangan dia sudah bersekutu dengan penghuni hutan, sahut yang lain dengan suara yang pelan. Seolah takut didengar dari hari ke hari, kabar angin tentang Mbah Rumi semakin berkembang. Beberapa orang bahkan mulai mengarang cerita bahwa ia bisa berbicara dengan makhluk halus. Ada yang bilang bahwa saat malam tiba, seiring terdengar suara-suara aneh dari arah gubuknya. Tak sedikit pula yang percaya bahwa Mbah Rumi memiliki ilmu yang membuatnya tak tersentuh oleh bahaya hutan. Namun, bagi Mbah Rumi, semua itu hanyalah omong kosong. Hutan adalah rumahnya, tempat di mana ia merasa lebih diterima daripada di desa dulu, tempatnya ia tinggal. Ia tidak pernah merasa takut, meskipun seringkali mendengar lolongan serigala di malam hari atau suara burung hantu yang bersahutan di atas atap gubuknya. Hutan itu bukan sekedar tempat mencari makan dan bertahan hidup. Bagi Mbah Rumi, hutan adalah sahabat. Ia mengenal hampir setiap pohon besar di sana, setiap aliran sungai kecil yang menyegarkan, bahkan setiap suara binatang yang tinggal di dalamnya. Ia tahu kapan musim hujan akan datang hanya dari cara burung berkicau. Dan ia tahu bagaimana harus mencari air saat kemarau panjang melanda. Tapi tidak semua orang bisa memahami kedekatan Mbah Rumi dengan hutan. Ada satu peristiwa yang membuat penduduk desa semakin yakin bahwa Mbah Rumi bukan orang biasa. Suatu malam, seorang pemuda desa yang tersesat di hutan mengaku melihat sesuatu yang tak masuk akal. Aku melihat sosok putih besar berjalan di samping gubuk Mbah Rumi, kata pemuda itu dengan wajah ketakutan. Penduduk desa sontak geger. Mereka mulai berpikir bahwa nenek tua itu memang memiliki hubungan dengan dunia lain. Namun tak ada satupun yang berani mendekati gubuknya untuk membuktikan kebenaran cerita
Itu bagi Mbah Rumi hidupnya tak pernah berubah. Ia tetap menjalani harinya seperti biasa, tak peduli dengan segala bisik yang beredar di desa. Ia sadar semakin tua dirinya, semakin kecil pula kemungkinannya untuk bisa kembali diterima oleh masyarakat. Yang terpenting baginya hanyalah bertahan hidup dan menikmati hari-hari terakhirnya dengan damai. Namun suatu hari, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Sebuah peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya dan menjadikannya bagian dari hidupnya, yang akan dikenang oleh orang banyak. Hari itu, matahari bersinar redup di balik pepohonan yang menjulang tinggi. Di hutan, angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Mbah Rumi melangkah pelan di jalan setapak yang sudah biasa ia lalui. Sejak dulu, tangan tuanya menggenggam erat seikat kayu bakar yang baru saja ia kumpulkan. Di usia senjanya, tubuh Mbah Rumi memang semakin ringkih, tetapi ia tetap berusaha menjalani kehidupannya selagi ia masih bisa berjalan dan mengumpulkan makanannya sendiri. Ia tidak akan meminta belas kasihan siapapun, namun langkahnya tiba-tiba terhenti ketika telinganya menangkap suara aneh. Sebuah suara lirih seperti erangan kesakitan. Mbah Rumi menjamkan pendengarannya, memastikan suara itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Di hutan ini, ia sering bertemu dengan berbagai macam hewan ular, babi hutan, bahkan macan tutul yang sekali turun mencari mangsa. Tetapi suara ini terdengar berbeda. Dengan hati-hati ia melangkah ke arah sumber suara. Tak jauh dari tempatnya berdiri, di bawah pohon beringin tua, tergeletak seekor harimau putih. Mbah Rumi terkejut bukan main. Selama hidupnya, ia pernah melihat harimau bisa hidup di hutan, tapi ia tidak pernah melihat harimau dengan bulu seputih salju seperti ini. Tubuh hewan itu besar dan gagah, tetapi kini tampak lemah dan kesakitan. Di bagian kakinya terdapat luka dalam, mungkin karena terkena jebakan pemburu. Mbah Rumi berdiri diam sejenak, mencoba menenangkan diri. Dalam benaknya, ia sadar bahwa harimau tetaplah hewan buas. Jika ia salah melangkah, bisa saja ia menjadi santapan hewan tersebut. Namun, entah mengapa, ia tidak merasakan ketakutan seperti yang seharusnya. Sebaliknya, ada sesuatu yang membuatnya merasa ingin menolong. "Nak, kamu kenapa?" gumamnya lirih, seolah berbicara dengan seorang manusia. Harimau itu membuka matanya perlahan. Sepasang mata kuning keemasan menatap Mbah Rumi dengan penuh kelemahan, seolah mengerti maksud nenek tua itu. Harimau tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda ingin menyerang. Mbah Rumi menarik nafas dalam. "Kamu pasti kesakitan sekali," katanya pelan. Ia kemudian mengamati luka di kaki harimau. Parah, masih mengalir, bercampur dengan tanah yang menempel. Jika tidak segera diobati, harimau itu bisa mati karena infeksi. Keputusan besar pun ia ambil dengan penuh keberanian. Mbah Rumi berjalan lebih dekat. Tangannya yang keriput dengan hati-hati meraba bagian kaki harimau. Hewan itu sedikit meringis, tetapi tidak mengeram atau mencoba menggigitnya. "Jangan takut, aku hanya ingin membantumu," bisik Mbah Rumi sambil berusaha menenangkan hewan itu. Ia segera merobek ujung kain selendangnya dan membasahinya dengan air dari kendi yang ia bawa. Dengan penuh kehati-hatian, ia mulai membersihkan luka harimau tersebut. Harimau putih itu tidak memberontak. Ia hanya menghela nafas panjang, seolah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Mbah Rumi. Setelah beberapa saat, luka itu mulai terlihat lebih bersih. Mbah Rumi kemudian mengambil beberapa daun obat yang biasa ia gunakan untuk mengobati luka pada tubuhnya sendiri. Ia menumbuk daun-daun itu dengan batu dan mengoleskannya ke luka harimau putih tersebut. Harimau itu mengedipkan matanya perlahan. Mbah Rumi tersenyum kecil, merasa lega karena hewan ini tampaknya bisa mengerti niat baiknya. Setelah luka itu dibalut dengan kain seadanya, Mbah Rumi duduk di samping harimau tersebut. Ia mengelus kepala harimau itu dengan penuh kasih sayang. Namun, hal yang mengejutkan adalah harimau itu menatapnya dalam-dalam, sekali ingin menyampaikan sesuatu. Ada sorot mata bijak dalam tatapan hewan itu, sesuatu yang sulit dijelaskan.
Hari mulai beranjak sore. Mbah Rumi tahu ia harus segera kembali ke gubuknya. Namun ia juga tak tega meninggalkan harimau putih itu dalam keadaan lemah di tengah hutan. Setelah berpikir sejenak, ia pun mengambil keputusan, "Ayo, kita pulang ke rumahku. Aku akan merawatmu sampai sembuh," kata Mbah Rumi dengan suara lembut. Kemudian harimau itu berdiri, mengangkat seikat kayu bakar yang tadi sempat ia tinggalkan. Sementara itu, harimau putih mencoba bangkit dengan susah payah. Kakinya masih terasa sakit, tetapi ia mengikuti Mbah Rumi tanpa ragu. Langkah mereka berdua melintasi hutan menciptakan pemandangan yang tak biasa. Seorang nenek tua berjalan perlahan ditemani seekor harimau putih yang terluka. Burung-burung di pepohonan seakan ikut menyaksikan pemandangan itu. Akhirnya, mereka sampai di gubuk sederhana Mbah Rumi. Dengan susah payah, harimau putih itu masuk ke dalam rumah Mbah Rumi. Kemudian, Mbah Rumi merebus air dan ia kemudian mengambil makanan seadanya dan duduk di samping harimau putih itu. "Malam ini beristirahatlah di sini," kata Mbah Rumi sambil mengelus bulu harimau itu. "Besok kita lihat apakah lukamu sudah membaik." Harimau putih itu mengedipkan matanya, nikmati kehangatan yang jarang ia rasakan. Malam itu di bawah sinar rembulan yang menerobos celah atap gubuk, sebuah kisah luar biasa dimulai. Sebuah pertemuan yang kelak akan mengubah hidup Mbah Rumi selamanya. Matahari pagi perlahan menyusup ke dalam gubuk kecil di tepi hutan. Cahaya keemasan menyorot di sela-sela dinding bambu yang sudah tua. Mbah Rumi membuka matanya perlahan. Tubuh tuanya masih terasa lelah setelah perjalanan kemarin. Namun pikirannya langsung tertuju pada satu hal, harimau putih yang kini berada di dalam gubuknya. Ia menoleh ke sudut ruangan. Di sana, hewan besar itu masih terbaring. Nafasnya terdengar lebih tenang dibanding semalam. Mbah Rumi tersenyum kecil. Ia bersyukur harimau itu bisa bertahan setelah mengalami luka yang cukup parah. Perlahan ia bangkit dan mendekati harimau tua itu. "Bagaimana, Nak? Sudah mendingan?" Harimau itu membuka matanya. Mata kuning keemasannya menatap Mbah Rumi penuh ketenangan. Ia menggerakkan kakinya yang terluka, mencoba berdiri, tetapi masih terlalu lemah. "Jangan memaksakan diri dulu," kata Mbah Rumi sambil mengelus kepala harimau itu. "Aku akan mencari sesuatu untuk sarapan. Kau tunggu di sini ya." Dengan langkah pelan, Mbah Rumi keluar dari gubuk dan menuju hutan kecil di belakang rumahnya. Ia mencari beberapa umbi-umbian dan dedaunan yang bisa dimakan. Sepanjang hidupnya di hutan, ia telah memahami mana tumbuhan yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Setelah beberapa saat, ia kembali dengan segenggam ubi dan daun-daunan. Ia menyalakan api dan mulai memasak. Aroma ubi bakar memenuhi ruangan kecil itu. Mbah Rumi menyadari bahwa harimau putih itu menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Kau lapar?" tanya Mbah Rumi sambil tersenyum. Harimau itu mengangkat kepalanya, lalu mengendus udara. Sepertinya ia memang lapar, tetapi ia tidak menunjukkan tanda-tanda agresif seperti binatang buas lainnya. Mbah Rumi berpikir sejenak. Ia tahu harimau adalah hewan pemakan daging, tetapi ia tidak memiliki persediaan makanan untuk hewan sebesar itu. Akhirnya ia mengambil beberapa ikan kering yang ia simpan di sudut rumahnya. "Maaf, aku hanya punya ini," katanya sambil meletakkan ikan di depan harimau itu. Harimau itu pun menatap makanan itu sebentar, lalu menundukkan kepalanya dan mulai makan perlahan. Mbah Rumi tersenyum puas. Hari-hari berlalu, dan Mbah Rumi merawat harimau putih itu dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi, ia mengganti perban pada luka harimau, membersihkannya dengan air hangat, dan memberikan ramuan herbal yang ia racik sendiri. Harimau itu semakin membaik. Mereka mulai terbiasa dengan keberadaan satu sama lain. Mbah Rumi sering berbicara dengan harimau itu, seolah-olah ia adalah teman yang bisa memahami setiap kata yang ia ucapkan. "Kau ini seperti anak sendiri bagiku," kata Mbah Rumi suatu malam, sambil mengelus kepala harimau yang kini sudah bisa duduk tegak. Harimau putih itu menatapnya dengan penuh kelembutan.
Ada sesuatu dalam tatapannya, bukan sekedar naluri hewan liar, tetapi seakan ia benar-benar memahami perasaan Mbah Sumi. Sejak kehadiran harimau putih, gubuk Mbah Rumi tidak lagi terasa sepi. Setiap malam ia merasa lebih aman. Ia tahu di luar sana ada banyak bahaya, ular berbisa, babi hutan, bahkan mungkin pemburu liar. Tetapi dengan harimau itu ia di sisinya merasa dilindungi. Namun, kabar tentang keberadaan harimau putih di gubuk Mbah Rumi akhirnya menyebar ke desa. Suatu hari, beberapa warga desa yang sedang mencari kayu bakar mengaku melihat sosok besar bergerak di dekat rumah Mbah Rumi. "Aku yakin itu harimau putih," seru seorang pemuda dengan wajah ketakutan. Penduduk desa geger, Mbah Rumi benar-benar memelihara harimau. Bagaimana mungkin dia bisa hidup berdampingan dengan hewan buas seperti itu? Apa jangan-jangan harimau itu jelmaan makhluk halus? Desas-desus mulai beredar. Beberapa warga mulai merasa takut untuk mendekati hutan, sementara yang lain merasa penasaran. Suatu hari, kepala desa bersama beberapa pemuda nekat pergi ke gubuk Mbah Rumi untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Mereka berjalan hati-hati di antara pepohonan, membawa tombak sebagai antisipasi jika memang ada harimau di sana. Sesampainya di depan gubuk, mereka berdiri ragu. Dari dalam terdengar suara Mbah Rumi berbicara lembut seperti sedang bercakapan dengan seseorang. Salah seorang pemuda memberanikan diri mengintip dari celah dinding bambu. Seketika ia tersentak. "Astaga, itu benar-benar harimau putih," bisiknya panik. Beberapa orang langsung melangkah mundur, takut jika harimau itu tiba-tiba menyerang. Namun yang mereka saksikan bukanlah pemandangan yang mereka bayangkan. Mereka melihat harimau putih itu duduk tenang di samping Mbah Rumi, sementara nenek tua itu mengelus kepalanya dengan penuh kasih sayang. "Dia seperti jinak," bisik salah satu warga. Kepala desa memandang dengan ragu. Ia mengenal Mbah Rumi. Sejak lama, ia tahu perempuan tua itu bukan orang yang berbahaya. Tapi, bagaimana mungkin ia bisa menjinakkan harimau sebesar itu? Akhirnya ia mengetuk pintu gubuk dengan pelan. "Mbah Rumi," panggilnya. Mbah Rumi membuka pintu dan tersenyum. "Ada apa, Pak Lurah?" Penduduk desa yang berkumpul di luar menatapnya dengan hati-hati. Mereka menoleh ke arah harimau putih yang kini sedang menatap mereka. Dari dalam gubuknya, "Mbah Rumi, kami mendengar kabar bahwa Anda memelihara seekor harimau. Apa itu benar?" tanya kepala desa dengan hati-hati. Mbah Rumi menghela nafas dan mengangguk. "Dia bukan peliharaanku, Pak Lurah. Aku hanya menolongnya. Dia terluka parah waktu aku menemukannya di hutan. Kalau aku tidak merawatnya, mungkin dia sudah mati sekarang." Para warga saling bertukar pandang. Mereka tak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, mereka takut pada harimau itu, tapi di sisi lain, mereka melihat sendiri bagaimana harimau itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Kepala desa akhirnya mengangguk. "Kami hanya ingin memastikan keadaan Mbah. Tapi kalau harimau ini tidak membahayakan, kami tidak akan mengusik." Mbah Rumi tersenyum. "Terima kasih, Pak." Setelah itu, para warga pun pergi dengan perasaan campur aduk. Mereka masih sulit memahami bagaimana seorang nenek tua bisa hidup berdampingan dengan seekor harimau putih. Tapi satu hal yang pasti, Mbah Rumi bukanlah nenek biasa. Hubungan antara Mbah Rumi dan harimau putih itu semakin erat. Mereka bukan hanya sekedar manusia dan hewan, tetapi seperti keluarga. Namun di balik kebersamaan mereka, tersimpan sebuah rahasia besar yang belum terungkap. Hari-hari berlalu, dan harimau putih itu semakin pulih. Luka di tubuhnya mulai mengering, dan gerakannya pun mulai lincah. Namun ada sesuatu yang mengganjal di hati Mbah Rumi. Harimau itu bukan harimau biasa. Ia bukan hanya sekedar binatang buas yang kebetulan tersesat di hutan. Ada sesuatu dalam tatapannya, seolah-olah memiliki pemahaman lebih dari sekedar seekor hewan. Suatu malam, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pepohonan bergoyang, ranting-ranting berderak, dan suara burung hantu terdengar sayup-sayup. Mbah Rumi duduk di depan perapian, sementara harimau putih itu berbaring tak jauh darinya. Namun malam itu terasa berbeda. Tiba-tiba harimau itu bangkit dan menatap Mbah Rumi dengan sorotan mata yang dalam. Ada sesuatu yang membuat Mbah Rumi merasa seolah-olah harimau itu ingin menyampaikan sesuatu. Tiba-tiba Mbah Rumi merasa matanya berat, kepalanya pusing, tubuhnya melemah.
Tanpa ia sadari, ia terlelap dalam tidurnya. Barumi menemukan dirinya berada di tengah hutan yang asing. Pepohonan menjulang tinggi. Angin berembus dan suara gemericik air sungai terdengar menenangkan. Tiba-tiba di hadapannya berdiri seorang laki-laki gagah berbaju putih. Rambutnya panjang sebahu, sorot matanya tajam namun penuh ketenangan. Barumi mundur selangkah. "Jangan takut, aku adalah roh penjaga hutan ini." Barumi terkejut. "Penjaga hutan?" Laki-laki itu mengangguk. "Kau telah menyelamatkanku ketika aku terluka. Aku adalah harimau putih yang kau rawat selama ini." Barumi membelalakkan matanya. "Jadi kau bukan harimau biasa?" Laki-laki itu tersenyum. "Benar, Mbah. Aku adalah jelmaan dari penguasa hutan ini. Aku telah menjaga hutan ini selama berabad tahun lalu. Aku terluka oleh tangan manusia yang serakah." Barumi teringat luka harimau itu. "Pemburu," gumamnya. Laki-laki itu mengangguk. "Ya, mereka ingin mengambil kekuatanku. Namun takdir membawaku ke rumahmu, dan kau menyelamatkanku." Barumi merasa tubuhnya melemas. Ia tak menyangka selama ini ia telah merawat makhluk sakti yang menjadi pelindung hutan ini. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanyanya dengan suara lirih. Laki-laki itu menatapnya penuh arti. "Aku berhutang budi padamu, Barumi. Sejak saat ini aku akan menjadi pelindungmu, seperti kau telah melindungiku." Barumi terdiam. Hatinya bergetar. Ia tidak pernah meminta balasan atas kebaikannya. Tetapi kini ia tahu, kehadiran harimau putih itu bukanlah kebetulan. Laki-laki itu tersenyum sekali lagi, sebelum sosoknya perlahan memudar. "Istirahatlah, Barumi. Aku akan selalu ada di sisimu." Barumi terbangun dengan nafas tersengal. Ia memandang sekeliling, memastikan bahwa ia masih berada dalam gubuknya. Matanya lalu beralih ke harimau putih yang duduk tenang di sudut ruangan. Mata emasnya bersinar lembut dalam redupnya api perapian. Basumi menghela nafas panjang. Kini ia mengerti, harimau putih itu bukan sekedar hewan liar. Ia adalah penjaga hutan. Barumi merasakan rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu selama harimau putih itu berada di sisinya, ia tidak akan pernah sendirian. Namun takdir telah digariskan. Suatu hari perpisahan akan datang. Tahun demi tahun berlalu. Barumi semakin menua. Rambutnya yang dulu hanya beberapa helai putih, kini telah berubah seluruhnya seperti kapas. Tubuhnya semakin ringkih, tenaganya tak sekuat dulu. Namun satu hal yang tetap, harimau putih itu masih setia menemaninya. Sejak malam itu, ketika rahasia sang harimau terungkap, Barumi tidak pernah merasa takut atau kesepian lagi. Ia tahu, ia bukan hanya tinggal di hutan sendirian. Ia memiliki penjaga, sahabat, dan pelindung dalam wujud harimau putih itu. Namun, waktu tidak bisa dilawan. Pada suatu pagi, tubuh Barumi terasa sangat lemah. Matanya mulai rabun dan nafasnya tersengal. Ia tahu waktunya sudah dekat. Barumi bergetar saat ia berbicara kepada harimau itu duduk di sampingnya. "Waktuku sudah hampir habis." Harimau putih itu menatapnya dengan sorot mata sendu. Seakan-akan ia mengerti bahwa kebersamaan mereka akan segera berakhir. Barumi tersenyum lemah dan mengelus kepala harimau itu. "Terima kasih telah menemaniku selama ini." Harimau putih itu menggeram pelan. Suaranya terdengar seperti rintihan duka. Barumi menatap langit biru yang terlihat sela-sela pepohonan. Hatinya damai. Ia tidak takut. Ia telah menjalani hidupnya dengan baik, dan ia tahu bahwa ia akan pergi dengan tenang. Lalu di bawah rindangnya pohon besar yang telah menjadi tempat berteduhnya selama bertahun-tahun, Barumi menutup matanya untuk terakhir kalinya. Hari itu, sesuatu yang aneh terjadi di hutan. Burung-burung yang biasanya berkicau riang, tiba-tiba diam. Angin berhenti bertiup, dan suasana menjadi hening. Harimau putih itu meraung panjang ke arah langit, suara yang menggema ke seluruh penjuru hutan. Seakan-akan ia tengah menangis kepergian sahabatnya. Lalu, keajaiban terjadi. Dari arah langit, cahaya kemasan turun perlahan, menyelimuti tubuh Barumi. Wajahnya yang sudah tua kini terlihat lebih damai, bahkan seperti tersenyum. Harimau putih itu menundukkan kepalanya dengan penuh kehormatan. Ia tidak lagi sekedar penjaga hutan.
ia telah menjadi penjaga arwah Mbah Rumi. Dan sejak saat itu, Mbah Rumi menghilang. Tak ada yang tahu kemana tubuhnya pergi. Tak ada kuburan, tak ada jejak jasadnya. Beberapa warga desa yang akhirnya mencari ke dalam hutan hanya menemukan selai kain batik tua, setumpuk, dan di tempat ia duduk sejak hari itu. Hutan itu menjadi lebih sejuk dan damai. Para pemburu yang mencoba seakan ada ketakutan. Dan malam-malam ketika bulan purnama bersinar terang, beberapa warga desa mengaku melihat sosok nenek duduk di bawah pohon besar, ditemani seekor harimau putih yang setia di sisinya. Legenda Mbah Rumi hingga selama ini. Legenda Mbah Rumi pun hidup selamanya. Kisah ini bukan hanya tentang persahabatan antara manusia dan hewan, tapi juga tentang kebaikan hati, kesetiaan, dan bagaimana alam selalu membalas budi kepada mereka yang menjaganya.